Bersabarlah terhadap apa yang diucapkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini tidak akan pernah lepas dari perkataan orang. Ada yang memuji, ada yang menasihati, tapi tak jarang pula yang mencela, merendahkan, bahkan memfitnah. Terkadang, hati kita panas, telinga terasa panas, dan dada sesak saat mendengar ucapan yang menyakitkan. Namun, Islam mengajarkan kita untuk bersabar menghadapi semua itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Quran Surah Taha, 130. Ayat ini turun ketika Rasulullah dicemooh oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menuduh beliau gila, tukang sihir, bahkan pendusta. Tapi lihatlah, Rasulullah tidak membalas dengan kata-kata kasar. Beliau memilih diam, lalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Saudaraku, sabar bukan berarti kita lemah, tetapi sabar adalah tanda kekuatan hati. Orang yang lemah akan mudah terpancing emosi, membalas ucapan buruk dengan yang lebih buruk. Tapi orang yang kuat justru mampu menahan lidah, mengendalikan hati, dan tidak membiarkan kemarahan menguasai diri. Nabi Muhammad pernah bersabda, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, jika setiap ucapan orang kita tanggapi dengan marah, hidup kita tidak akan pernah tenang. Satu kata mereka, kita balas 10 kata. Akhirnya, hati kita penuh dendam dan kebencian. Padahal, belum tentu yang mereka ucapkan itu benar. Bahkan, kadang mereka hanya berbicara tanpa berpikir, atau dipengaruhi oleh iri hati. Saudaraku, bersabar terhadap ucapan orang juga berarti kita sedang melatih diri untuk tidak tergantung pada penilaian manusia. Jika kita hidup hanya untuk mencari pengakuan manusia, kita akan hancur ketika mereka mencela. Tapi kalau tujuan kita adalah mencari ridha Allah, maka pujian dan hinaan manusia menjadi tidak terlalu berpengaruh. Rasulullah pernah mengalami hinaan yang lebih berat dari kita semua. Bahkan ada yang melempari beliau dengan kotoran unta saat beliau salat. Apa reaksi beliau? Beliau hanya berdoa, lebih besar dari, Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu. Subhanallah, bukan marah, bukan membalas, tetapi mendoakan. Maka, mulai sekarang, jika ada yang berkata buruk tentang kita, tanyakan pada diri kita, apakah ucapan itu benar? Kalau benar, perbaikilah diri. Kalau salah, biarkan saja. Jangan biarkan hati kita keruh karena perkataan orang yang tidak bertanggung jawab. Simpan luka itu dalam doa, bukan dalam dendam. Simpan air mata itu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena yang melihat kesabaran kita adalah Dia, dan Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang yang sabar. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk membalas semua ucapan orang. Gunakan waktumu untuk memperbaiki diri, bukan membuktikan dirimu. Biarkan omongan itu pergi bersama angin, dan biarkan hatimu tetap tenang bersama Allah. Ingatlah, burung tidak berhenti terbang hanya karena anjing menggonggong. Begitu pula kita, jangan berhenti berbuat baik hanya karena ada orang yang mencela. Mari kita belajar dari Rasulullah. Jika beliau yang mulia saja bisa bersabar terhadap ucapan buruk, apalagi kita yang penuh dosa. Bersabarlah, diamlah ketika perlu, dan serahkan semuanya kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.